Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kembali kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan keistiqomahan hati selalu berada di dalam dada kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Iya Bu, di bulan Sya'ban. Rajab lah selesai, tanggal 4 Sya'ban. Insyaallah tidak beberapa hari lagi ya nyeputa kau buta tuh ada terasa tiba Ramadan. Tentu kita persiapkan. Karena Rasul menyatakan Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasul. Ramadan itu adalah bulan umatku, bulan maghfirah yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah izinkan umur panjang kita sampai ke Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Tarhib ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita persiapkan diri kita lahir dan batin, lahiriah dan batiniyah. Ilmu kita tambah, kita perbanyak dalam rangka kita beramal. Jadi ilmu untuk beramal, ilmu diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Di dalam bulan Rajab peristiwa besar adalah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lah selesai kita peringati. Kita buka kembali sejarah dan sirah. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa hal rahasia-rahasia yang terkandung sebelum menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu dan kita bisa
meraihnya dengan yang lebih baik. Keutamaan bulan Sya'ban, keagungan bulan Sya'ban ini dalam pandangan Rasul, yang pertama sekali, di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan ibadah saum, puasa. Banyak itu bukan berarti kasadua lahe, tapi banyak. Kalau kasadua lahe itu Ramadan. Berarti nomor 2 dari kasadua lahe. Nah, gitu. Kalau Ramadan penuh 1 bulan, Sya'ban itu hampir-hampir. Nah, kalau hampir-hampir itu kan enggak gitu. Nah, gitu. Berarti banyak. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'ban kulluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluh, semuanya, hampir-hampir semuanya, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Sedikit itu jelang-jelang Ramadan. Karena nanti dikhawatirkan nanti tidak boleh langsung nyambung dengan Ramadan. Mungkin ada jedahnya beberapa hari, 7 hari atau 1 pekan lah gitu kan. Jadi Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Rasul. Siapa, Bu? Sahabat atau Aisyah? Aisyah. Aisyah siapa? Istri Rasul. Kalau sahabat masih berjarak. Ya mungkin sahabat Abu Bakar Siddiq, Utsman, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kan memang orang-orang dekat Rasul. Tetapi sedekat-dekat sahabat, Aisyah jauh lebih dekat ketimbang dengan sahabat yang lain. Kenapa? Aisyah itu salah pihak sekatiduan, serumah, salalok loleh. Gitu. Jadi beliau tahu. Makanya beliau menyatakan, Aisyah, kana yasumu Sya'ban kulluhu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir semuanya di bulan Sya'ban itu berpuasa. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Sedikit itu menjelang Ramadan. Makanya Rasulullah paling gemar dan paling suka banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Gitu. Dari 1 Sya'ban itu udah boleh. Udah masuk. Fama ra'aitu ya Rasulullah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamun syahrin. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, kata Aisyah, syahrin illa Ramadan, hampir-hampir sempurna, kecuali Ramadan. Berarti Ramadan itu total sempurna kasadwalahnya 1 bulan. Tetapi bulan Sya'ban hampir-hampir. Begitu. Kenapa seperti itu? Nanti akan sampai ke sana kajian kita. Kenapa begitu banyak Rasul berpuasa di bulan Sya'ban tersebut? Padahal di bulan Ramadan sudah berpuasa lengkap semuanya. Tentu indikasinya adalah ini sebagai sarana latihan awal. Jadi Rajab, Sya'ban itu adalah bulan latihan. Makanya tidak benar kalau ada yang menyatakan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Ramadan itu melanjutkan lagi. Kita sudah terbiasa bangun tengah malam tahajud di bulan Sya'ban. Pas masuk Ramadan, lasuh sewalanya. Ndak bahasa kampung namanya ndak cangguang lah doa namanya tuh. Lah tak biasa.
Kita biasa puasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Pas masuk Ramadan, organ tubuh kita ini sudah terbiasa, sudah terlatih. Jadi tidak ada masalah lagi pas masuk Ramadan. Udah biasa aja. Kita sudah biasa di bulan Sya'ban, bulan Rajab, perbanyak amalan sholat sunnah. Bangun tengah malam, qiyamul lail. Banyak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Pas masuk Ramadan, kita sudah terbiasa. Nah, maka pembiasaan itu adalah dari awal. Latihan itu jauh sebelum hari H-nya. Kalau kita ingin menang. Karena nanti hadis yang populer yang sering disebut oleh guru-guru kita itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu dia meraih kemenangan, dosanya diampuni, minal aidin wal faizin, itu setelah dia sukses dari awal sampai akhir. Tidak ada masalah lagi. Baru nanti dia minal aidin wal faizin, itu meraih kemenangan, kembali kepada fitrah. Taqabbalallahu minna wa minni. Jadi yang pertama sekali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir-hampir, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Kalau penuh itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh semuanya. Ada yang kabar tanya Bapak Ibu? Boleh. Alhamdulillah berkat doa Ibu Bapak kita ketemu hari ini kembali, pulang dari Pakan kemarin, dari Riau, Tabligh Akbar Isra Mi'raj. Itu yang pertama. Ada bertanya Bu? Enggak, kalau enggak kita lanjut. Yang kedua, rahasia di bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amal ibadah, catatan amal ibadah seseorang hamba dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun, di bulan itu turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, turfa', di bawahnya diangkatnya catatan amal seseorang hamba menghadap, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini catatan-catatan amal ibadah seseorang hamba dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Rasul, ayyurfa amali ana shaimun. Aku lebih suka, lebih senang tak kala amal-amalku dibawa, catatan amalku dibawa menghadap kepada Allah. Kata Rasul, ana shaimun, saya dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, luar biasa itu. Biasa kan puasa Bapak Ibu, Senin Kamis, pertengahan bulan. Kalau letalok diawak, letalap diawak, letalok puasa Daud. Sari puasa, sari berbuka, sari puasa, sari berbuka. Masya Allah, luar biasa. Itu ada kemarin orang tua angkat saya di Alai itu, hari Senin beliau meninggal dalam keadaan puasa. Lah tajatuh di laman, di bukuan puasa dek menantu, ndak namuah beliau do, papa lagi puasa. Mungkin Bapak Ibu mungkin tahu beliau, Dr. Andos Haji Asrizal Syafi'i. Beliau pensiunan dari Kemenak. Itu orang tua ongke embo di Alai dulu. Oh, tinggal di Alai, Masjid Mustazakirin di Alai.
Dalam puasa beliau tuh, puasa Senin. Puasa Senin. Pagi beliau nyapu, beliau suka nyapu. Beliau gerak banyak. Tidak ada riwayat sakit, tidak ada. Tidak ada sakit terletak. Itu cerita ini disampaikan oleh menantu beliau pas kita datang ke sana. Papa lagi puasa. Tidak mau beliau dibukukan puasa beliau. Pas dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit, beliau nggak ada lagi. Masya Allah, kan hebat itu. Dalam keadaan puasa. Dulu guru besar YIN, masih ingat kita itu, Profesor Dr. Sirajuddin. Beliau dalam keadaan puasa itu, hari Khamis. Enak. Dalam keadaan puasa kita menghadap kepada Allah, wow, luar biasa. Biasa kan? Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, biasakan dari awal, dari kecil, rutinitas kebaikan kehidupan kita, maka kebaikan itu nanti akan mengakhiri dari kehidupan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan husnul khotimah, baik di akhirnya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya bahwa di bulan Sya'ban catatan amal ibadah seseorang hamba dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu kata Rasul ayyurfa'al amali ana shaimun. Saya suka dan senang tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Luar biasa. Ibu ya, dibiasakan. Boleh nggak kalau kita kan dan jarang-jarang makan gitu kan, atau mungkin yang ada yang punya program-program apalah gitu kan, ya puasa saja. Sumu tasihat, puasalah kamu akan sehat, kata Rasul. Karena puasa itu membuat seseorang itu sehatnya lebih teratur. Orang-orang sering penyakit mah itu kan makan nggak teratur. Puasa itu kan makan kita teratur 2 kali sehari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga yaitunya jadi puasa berbanyak, biasakan agar diri kita lebih terbiasa nanti pas masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Yang ketiga yaitunya perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya amalan-amalan sunnah, apalagi amalan-amalan yang wajib. Orang tauhid itu dia punya pemahaman melaksanakan yang sunnah, melaksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Nah, itu tauhid itu. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Karena yang wajib itu tidak perlu diperbanyak dah, cukup 5 waktu sholat. Tambah pula nanti kan salah pula kita. Tapi yang sunnah yang akan kita perbanyak. Amalan sunnah. Banyak tilawah Al-Quran, banyak sholat sunnah, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan lainnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Atau mungkin hari Jumat kalau di sini kalau belum ada, bapak-bapak kan sholat Jumat itu antan makanan kemari di ibu-ibu, gitu. Apa kayak terserah, onde-onde kok bawan kok lapik kan, terserah. Nggak harus banyak doh. Secukui cik seorang salah itu.
Di tempat kami seperti itu, Bu. Biasa kan, Bu? Sajak masjid tagak, alhamdulillah masih jalan sampai hari ini. Karena sudah azam, sudah niat kita seperti itu. Berapa lah? Paling 100. Paling jamaah kita berapa? 100, 150. Es krimnya 100 kalau kotak kan 1000 cik kan itu. Kan tidak susah itu. Onde-onde itu kan bakwan gitu. Terserah apa bentuknya. Mungkin mie gitu kan atau yang lain-lainnya. Itu dalam rangka kita memberi Jumat berkah. Atau ada kajian subuh di sini contohnya gitu kan. Makan bersama gitu kan. Itu sudah banyak masjid-masjid dan musolah yang mengadakan seperti itu. Kita bukan makanannya itu yang masalah, tetapi ibadahnya itu yang penting. Ibu-ibu membawa, memberi itu ibadah. Ibadah yang lebih. Nah, gitu. Makanya ibu-ibu di sana seperti itu. Jumat, Sabtu pagi. Nah, 2 kali sepekan, 2 kali seminggu. Kalau Jumat untuk bapak-bapak, anak-anak Jumat. Kalau Sabtu pagi itu subuh barakah, ceramah dulu. Sabtu pagi itu siap ceramah. Nah, mereka kacang padi ke lontong ke, itu terserah apa kek, terserah. Oh, ternyata alhamdulillah ramai. Apalagi kalau anak-anak. Jadi makan pagi dulu gitu kan. Gitu. Itu kan pancingan. Dalam rangka kita beribadah. Jadi sedekah namanya itu, sedekah. Salat sunnah. Biasakan kita perbanyak. Karena amalan salat sunnah itu sangat punya nilai yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mayuhafidha, siapa yang memelihara 4 rakaatan, 4 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur, 4 ba'da zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu 'alan niran. Allah hindarkan dirinya dari siksaan api neraka. Masya Allah. Itu salat sunnah saja tuh. 4 rakaat, sampai rakaat itu 2 salam. Ya Bu ya. Ada yang bertanya Bu? Boleh. Kalau ragu bertanya Bu. Dek bisik-bisik Bu belakang Pak itu. Sianan memelihara ampe rakaat sebelum zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu 'alan niran. Allah hindarkan dari siksaan api neraka. Salat sunnah. Ada juga yang menyatakan, kan sunnah mah, kan tidak ada dosa doh, kan tidak ada. Bukan gitu lagi pemahaman kita. Sunnah tu kalau di karajuan bapahlo ditinggal marugi. Itu buktinya. Rugi kan kalau tidak. Walaupun sunnah, tetapi dia punya nilai yang hebat. Nah, gitu. Jadi supaya ndak malih awak dibuatnya, kan sunnah, maaf bukan gitu lagi. Merugi. Kerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Ternyata amalan salat sunnah punya nilai yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan salat sunnah. Yang salat sunnah itu banyak. Banyak salat sunnah. Ada salat sunnah wudu, ada salat sunnah tahiyatul masjid, ada salat sunnah duha, ada istikharah, ada salat sunnah tasbih, ada salat sunnah tahajud. Apa lagi itu? Ada salat sunnah taubat. Tergantung letak kah, ada wah, letak kau, ada wahnya tu. Banyak. Salat sunnah syuruk, isyraq. Bahkan salat sunnah wudu saja, Bilal ditanya oleh Rasul, ya Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang engkau kerjakan? Kenapa ya Rasulullah? Lah tadanga soro sandalmu di surga. Kata Bilal, tidak ada yang istimewa ya Rasul, kecuali setelah wudu saya salat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Salat sunnah wudu mengantarkan
suara sandal Bilal lah tadangah di surga. Salat sunnah wudu itu. Kan hebat itu. Jadi kalau ada waktu bapak-bapak, ibu-ibu siap wudu, salat sunnah wudu dulu 2 rakaat. Biasakan gitu. Kalau ada apa SKJ sesak ke jamban buang aja ketik, buang aja kadang, beruduk langsung. Kita kan biasa saja itu. Sering nampak bagi kita itu. Lah siap dari toiletnya, biasa saja dia masuk masjid, masuk sekolah, biasa. Padahal dia dalam keadaan bernajis. Pipis itu najis atau enggak, Bu? Iya, Bu? Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid? Apalagi kalau ada ibu-ibu majelis taklim. Majelis taklim di rumah saja. Siap buang air ketek di toilet, masuk dalam masjid langsung tanpa berwuduk. Alhamdulillah. Makanya keberkahan itu kurang. Dijaga itu. Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang mutatahirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang suka taubat. Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang mutatahirin, yang menjaga wudu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami konsep itu. Beliau batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi wudu. Nah, kalau kita berwuduk terus kan bagus kita. Pai ke pasar dalam keadaan berwuduk, pai sekolah bapak ibu guru dalam keadaan wuduk, bapak ibu dosen pai ke kampus dalam keadaan berwuduk. Di rumah memasak dalam keadaan berwuduk, suci, hidangkan makanan ke anak, ke suami, ke keluarga, ke cucu dalam keadaan tohara berwuduk. Naik mobil, naik motor, naik kendaraan kita dalam keadaan berduduk suci. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal dalam perjalanan dalam keadaan berwudu. Masya Allah, luar biasa itu. Maka jangan sampai lepas wudu awak. Jaga wudu kita. Ya Bu ya. Ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Boleh. Jadi itu amalan-amalan itu banyak. Amalia-amalia. Awak kan dah tahu bila awak akan meninggal. Umur bara sadang dima. Tetapi kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Masya Allah, luar biasa itu. Hebat. Jadi sangat penting sekali. Malahan wudu di atas wudu. Bapak Ibu dari rumah pergi ke Masjid An-Nur, berwudu di rumah dulu. Mungkin dari luar nih, dari komplek nih, berjalan kemari dalam keadaan berwuduk. Sampai di masjid, wudhu tadi tidak batal doh. Boleh di bawah sholat maghrib. Tetapi kita wudhu lagi, karena ada waktu, ada kesempatan. Atau wudhu di atas wudhu namanya itu. Kalau wudhu di atas wudhu, kelipatannya 50 derajat. Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Babul Wudhu. Kan hebat itu. Mudah beramal soleh itu mudah. Yang penting ada ilmunya bagi kita. Jadi perbanyak amal soleh dalam rangka kita untuk selalu mengisi, menghiasi di bulan Sya'ban ini. Amalan-amalan solat sunnah, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Solat sunnah sebelum subuh contohnya. Rak'ataini qoblal subuh. Siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik dan lebih utama daripada dunia dan isinya. Itu baru salat sunnahnya saja tuh. Apalagi kalau salat subuhnya. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Adik jangan sampai tinggal salat sunnah sebelum subuh. Nah ini Rasul menyatakan
Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, man sabara ala sintain rakaatam min sunnati, siapa menjaga memelihara 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Ma yang 12 itu, nah tong ibu ya, ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12 ya. Man sabara ala sintain raka'atan min sunnati, siana menjago 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Anda nampak tadi itu 2 salam, Bu. Nah gitu. Namanya salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Salat sunnah rawatib itu kan salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib. Gitu. Baik sebelum ataupun sesudahnya. Bila masuknya salat sunnah rawatib, masuknya waktu solat wajib itu sendiri. Kalau lah tak dengar suara azan, atau lah jam 12 lewat, kini berapa? 30 lah, 31, 32, 34 zuhur, 39, 29, nah, kalau lah jam 12 lewat 29, itu waktu zuhur sudah masuk. Lah boleh salat sunnah rawatib zuhur, qabla zuhur sudah. Habisnya bila? Salat sunnah rawatib ba'da zuhur itu habisnya bila? Masuknya waktu salat wajib asar. Sebelum kumandang azan, sebelum masuk waktu asar, waktu salat sunnah rawatib ba'da zuhur masih ada. Itu kalau batih-batih waktu dalam ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih batas waktu salat itu, waktu subuh itu abinya batihnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu batih waktu asa. Waktu asa itu batih maghrib. Maghrib itu batih subuh. Maghrib isya, isya itu subuh batihnya. Tapi beko jangan beko sembahyang subuh beko jam 11:30 lah beko. Ndak lama masuk tu dah. Dalam ilmu fikih batasannya, tapi tentu ada ketentuan-ketentuannya. Salatu ala waktiha, salat itu yang utama, yang afdal, yang lebih baik di awal waktu. Contohnya ke situ larinya. Tapi batasannya tadi. Bu ya. Jadi perbanyak amalan salat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh saja itu hebat. Khairu minad dunia, lebih utama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Andaikan Bapak Ibu awak takallok, bahasa Minangnya takallok, bahasa Indonesianya atau takalab. Awak lalu di rumah seorang saya, takallok awak tasinta, uranglah tadangah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. Kan tak kalau awak dah. Ambil wudu, tetap laksanakan salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat baru salat subuh. Supaya tidak ketinggalan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Itu. Takaluk itu kan bukan kehendak awak. Namanya takaluk. Kecuali kalau-kalokan orang lazan awak balik-balik itu. Gitu. Saya lihat jam bekir. Entahlah. Alun nazal ada. Alun kamai ada. Alun rakaat pertama ada. Lalu. Gitu. Kalau betul-betul takaluk.
tetap kita jaga. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Waktu kita sekarang berapa, Ustaz? 4:42. Itu sudah 45 tuh. Hah? Oh, cepat ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak amalan salat sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. Sedekah, berbuat kebaikan, banyak tilawah Al-Quran dan lain-lain segala macamnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian yang keempat, di bulan Sya'ban ini, ini kalau lepo bengen terlampau bersingkuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tahu kalau seandainya awak kelupaan Ramadan dulu ada yang tinggal. Kesempatan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab Sya'ban ini untuk mengganti, mengqadha. Oh, dak takanah dia awak do. Kalau dingin mah. Ndak ada yang mengen, ndak datang masjid wirid itu ya. Datanglah masjid wirid tu. Dingin tadi di ustaz tu. Itu caranya. Mengqadha, mengganti. Karena wajib. Puasa Ramadan itu kan wajib. Ada tinggal seminggu contohnya kan. Mungkin ibu-ibu alangan atau sakit dan lain-lain segala macamnya. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185 itu dijelaskan lanjutan surah ayat 183 itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang diantara kamu mencapai atau ada atau dia berada di bulan itu, falyasum, maka puasa dia. Kalau nyaduk di bulan Ramadan tu ndak kama-kama nyaduk puasa. Wa man kana maridan au ala safarin, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa. Dibatal puasa awak, ditinggal puasa awak, boleh karena sakit, karena halangan dan segala macamnya. Fa indatum min ayyamin ukhar, maka ganti pada hari yang lain. Itu yang qadha tu. Ganti. Mengganti itu hukumnya wajib. Kenapa? Puasa yang dulu tinggal mungkin 1 pekan, ya gantilah 1 pekan. Tinggal 3 hari, ganti 3 hari. Awak sakit dulu contohnya kan, 3 hari. Maka ganti. Qadha namanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai. Jadi tugas bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada awak punya anak di rumah, ada cucu, nyolau usia puasa, ingin kayaknya, nak cu, ada lapis puasa dulu, ada tinggal puasa. Oh iya nek seminggu, ganti gini. Sebentar Ramadan, qadha. Gitu. Kau tak tahu tiap hari mungkin sekali puasa Senin, Khamis. Kalau enggak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, atau Kamis puasa lagi, gitu. Nampak kok diqadha, diganti, jangan sampai indah. Karena itu adalah puasa wajib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita menempuh dan akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tak lebih dan tak kurang yang hendak pada tampaknya kepada Bapak Ibu jamaah kami, orang tua kami di sini. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ambonai, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapata. Mana tahu ndak ketemu nanti di bulan Ramadan. Pokok ada jadwal ambo Ramadan risiko entah apa lah. Kalau entah cari jadwal ada. Mana tahu kok indak. Mudah-mudahan Allah izinkan nanti habis Ramadan kita ketemu dan jumpa lagi. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Ada bertanya Bu? Iya Bu. Silakan Bu. Awak puasa Senin Kamis.
Oh gitu, awak mengqadah lah. Ibu ambil saja mengqadah tu di hari Senin dan hari Kamis. Mengganti puasa Ramadan dulu, ibu lakukan di hari Senin dan hari Kamis. Pahala qadha dapat dan pahala Senin Khamisnya jalan. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Iya, niat kita qadha. Tapi pahala hari Kamis itu kita sudah dapat itu. Itu namanya itu Mandayuang Biduk Kailia 2-3 pulau terlampau. Gitu. Amalia kita jalan. Ya, Bu ya. Baik. Bapak Ibu, demikian saja. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.